Terima kasih masih bersama kami di NI Siang. Pemirsa, Prabowo Subianto kembali terpilih menjadi Ketua Umum Partai Gerindra. Keputusan itu diambil dalam Rapimnas Gerindra yang menjadi kongres luar biasa. Bisa rapat pimpinan nasional Partai Gerindra itu digelar di kediaman Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat, Kamis kemarin. Rapimnas yang digelar dalam rangkaian HUT ke-17 Partai Gerindra itu memutuskan Prabowo Subianto kembali menjadi Ketua Umum. Itu kemudian yang memutuskan seperti itu. Ini terkesan mendadak, Bang, maksudnya nggak ada info sebelumnya atau rapat sebelumnya gitu? Ya, sebenarnya acaranya hari ini Rapimnas, tapi kemudian permintaan dari peserta karena juga memenuhi persyaratan untuk perubahan dari Rapimnas menjadi kongres luar biasa, sehingga tadi kemudian dibuatlah kongres luar biasa. Panas kok diusulkan lagi menjadi calon presiden yaitu Pak Prabowo. Banyak usulan-usulan tadi, tapi antara lain yang paling penting itu adalah meminta menjadi ketua umum untuk 5 tahun ke depan, dan itu sudah diketok. Ya, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko ini Ahmad juga menyebut Bobi Nasution hingga Ahmad Lutfi sudah menjadi anggota Partai Gerindra. Keduanya pun sudah mendapatkan kartu tanda anggota Gerindra. Adapun Gubernur Sulawesi Tenggara terpilih, Andi Sumangruka, ini juga dibenarkan oleh Dasko sebagai anggota Partai Gerindra. Diketahui Bobi Nasution merupakan salah satu tokoh yang didukung Gerindra untuk maju di Pilkada Sumatera Utara. Kini Bobi sudah ditetapkan sebagai Gubernur Sumatera Utara terpilih. Sedangkan Ahmad Lutfi yang maju di Pilkada Jawa Tengah juga didukung oleh koalisi Kim Plus. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan mengumpulkan para ketua umum dan elit partai politik yang bergabung dalam koalisi Indonesia Maju Plus. Ya, rencananya pertemuan akan diselenggarakan di kediaman Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti. Pertemuan tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari rangkaian perayaan hari ulang tahun ke-13 Partai Gerindra serta untuk silaturahmi kebangsaan. Pemirsa, pasca ditetapkan kembali jadi Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto hari ini akan memanggil pimpinan Parpol Kim Plus di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Dan sudah ada rekan Salam Rahmat di lokasi. Selamat siang, Salam. Bagaimana kondisi terkini di sana? Silakan dengan informasinya. Ya, betul sekali Togi dan juga pemirsa bahwa rencananya pada hari ini Presiden Prabowo Subianto ini akan memanggil ketua umum dari masing-masing partai politik dari Kim Plus begitu ke Hambalang. Di mana dapat kami informasikan juga bahwa dari pantauan kami di lapangan saat ini sudah mulai berdatangan dari sejumlah pihak yang memang sudah menuju ke dalam Padepokan Garuda Yaksa yang tidak lain ini merupakan kediaman dari Presiden Prabowo Subianto yang berada di Bogor, Jawa Barat. Di mana tadi kalau dari pantauan kami di lapangan sudah terlihat adanya dari anggota Komisi 3 DPR RI Rikwanto, lalu juga ada Wamenaker Republik Indonesia yang Immanuel Ebenezer dan juga rombongan kepala daerah dari sejumlah wilayah. Dapat kami informasikan juga bahwa memang informasi yang kami dapatkan bahwa rencananya Prabowo ini akan menggelar silaturahmi kebangsaan dan memang untuk agendanya sendiri nantinya akan digelar setelah pelaksanaan ibadah sholat Jumat yang tidak lain ini adalah berfokus pada acara ramah tamah dan juga bagi para ketua umum yang hadir dalam acara pada hari ini. Dan memang kalau dari pantauan kami di lapangan, rencananya nanti acara akan dimulai untuk melakukan makan siang bersama, lalu juga akan dilanjutkan dengan acara ramah tamah yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto bersama dengan para tamu undangan yang hadir di Hambalang, Bogor, Jawa Barat ini. Ini merupakan bagian dari salah satu rangkaian di peringatan hari ulang tahun ke-17 Partai Gerindra yang memang rencananya ini akan digelar pada hari esok di SICC atau Sentul International Convention
Center. Dapat kami informasikan juga kepada Anda, Togi dan juga pemirsa, kalau terlihat di layar kaca, saat ini memang sudah tampak adanya dari rombongan begitu yang sudah mulai berdatangan begitu untuk memasuki ke dalam Padepokan Garuda Yaksa, karena memang untuk acaranya sendiri nantinya akan dimulai setelah pelaksanaan ibadah sholat Jumat, yang artinya dapat kami informasikan juga bahwa nantinya untuk acara pelaksanaan ibadah sholat Jumat bagi pria yang beragama Muslim nantinya akan dilakukan di masjid di kediaman rumah Prabowo Subianto. Dan dapat kami informasikan juga bahwa memang tidak hanya dari Ketua Umum dari Kimples saja yang turut diundang atau juga turut untuk hadir dalam pelaksanaan agenda pada hari ini, namun juga ada dari para pengurus partai maupun juga anggota fraksi juga turut diundang dalam agenda silaturahmi kebangsaan yang dilakukan oleh Prabowo Subianto pada hari ini. Dan memang dapat kami informasikan juga terkait dengan segi keamanan pun ini juga sudah mulai dilakukan dan juga sudah mulai diperketat begitu untuk bisa memasuki ke dalam Padepokan Garuda Yaksa. Ini memang tidak sembarangan orang untuk bisa hadir begitu, karena memang dapat kami informasikan juga untuk keketatannya sendiri ini memang sudah terbilang sangat ketat untuk bisa melakukan atau juga untuk bisa memasuki ke dalam Padepokan Garuda Yaksa. Dan Togi dan juga pemirsa, tidak lain ini memang jelang 1 hari dari perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra begitu, yang memang rencananya ini akan digelar pada hari esok. Ini merupakan salah satu bagian dari rangkaian acara dan memang ini tidak ada kaitannya terkait dengan isu reshuffle yang selama ini memang mencuat di permukaan begitu. Karena memang untuk acaranya sendiri nantinya akan bertujuan untuk mendekatkan diri satu sama lain antara Ketua Umum satu dengan lainnya untuk memang meningkatkan elektabilitas dari Koalisi Indonesia Maju, terutama juga di Kabinet Merah Putih yang memang dipimpin oleh Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Togi. Baik, terima kasih Salam Rahmat atas informasinya, melaporkan langsung dari Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, buntut ricuh di persidangan, Mahkamah Agung resmi membukukan berita acara sumpah advokat Rasman Arif Nasution dan Firdaus Oibowo. Keputusan ini otomatis membuat keduanya tidak lagi dapat menjalankan praktik sebagai pengacara di pengadilan. Drama kericuan dalam persidangan kasus dugaan pencemaran nama baik antara Rasman Arif Nasution dan Hotman Paris terus berlanjut. Mahkamah Agung telah membekukan berita acara sumpah advokat Rasman Arif Nasution dan M. Firdaus Oibowo. Pembekuan ini dilakukan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon untuk Rasman Arif dan Ketua Pengadilan Tinggi Banten untuk Firdaus. Mahkamah Agung menyebut putusan ini diambil demi menjaga wibawa pengadilan. Untuk menegakkan marwah dan wibawa pengadilan, maka berita acara sumpah advokat atas nama Saudara Rasman Arif Nasution dan Saudara M. Firdaus Oibowo dinyatakan dibekukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi yang melakukan penyumpahan. Rasman dinilai telah menjadi pemantik kegaduhan yang terjadi di PN Jakarta Utara. Dengan dibekukannya sumpah advokat, maka Rasman dan Firdaus tidak bisa lagi menjalankan praktik sebagai pengacara di pengadilan. Mahkamah Agung menegaskan, keputusan pembukuan sumpah advokat ini merupakan langkah tegas dalam menjaga integritas dan ketertiban di lingkungan peradilan. Dari Jakarta, Wenda Nura, iNews melaporkan. Ya, sementara itu Pengadilan Negeri Jakarta Utara melaporkan pengacara Rasman Nasution bersama timnya ke Barreskrim Polri terkait kericuhan dan perseteruan di ruang persidangan. Menanggapi laporan tersebut, Rasman mengaku tidak khawatir dan sedang mempelajari kemungkinan akan melaporkan balik sejumlah hakim. Kegaduhan dan perseteruan di ruang persidangan kasus dugaan pencemaran nama baik antara Rasman Arif Nasution dan Hotman Paris Kamis pekan lalu berbuntut panjang. Akibat kegaduhan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Utara resmi melaporkan Rasman Nasution bersama dengan timnya ke Barreskrim Polri. Tidak tanggung-tanggung, Rasman dilaporkan dengan 3 pasal sekaligus.
naik meja. Ya betul, jelas kegaduhan yang terjadi dalam ruang sidang, baik yang selama diskoros maupun selama persidangan berjalan. Seperti itu. Ada pasalnya nggak Pak? Pasal yang saya laporkan ada 3, yaitu 335 KUHP, 207 KUHP, dan 217 KUHP. Ya, seperti itu, 217 KUHP. Ada 3 pasal. Menanggapi laporan tersebut, Rasman mengaku pihaknya tidak khawatir. Kendati demikian, Rasman mempertanyakan sejumlah pasal yang menjeratnya dalam laporan tersebut. Kenapa menjadi aneh? Karena yang melapor itu adalah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, didampingi Ketua Pengadilan Tinggi dari DKI Jakarta atas perintah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Nah, pertanyaannya, siapa korban dari pasal 335 dimaksud? Di mana ancaman kekerasan di situ? Di mana dasar peletakan pasal 335 dimaksud? Begitu juga dengan 207. Begitu juga dengan 217. Kalaupun ingin dilaporkan, idealnya pelapornya adalah Ketua Majelis Hakim, Ibu Sofia Tambunan, karena dia yang langsung memimpin sidang dan terjadi kegaduhan akibat tindakan Ketua Majelis yang sangat otoriter dari awal persidangan 3 kali sebelumnya sampai sidang berikutnya. Rasman juga mengatakan sedang mempelajari kemungkinan akan melaporkan balik sejumlah hakim yang menyidangkan perkaranya di Pengadilan Jakarta Utara. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Rizky Yulianto, iNews melaporkan.